Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sejahtera, dan berbudaya. Perkenalkan, saya Belta Ramadona, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, Prodi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas Negeri Semarang dengan NIM 2598027524. Hari ini akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 8, materi Pancasila dalam kehidupan bangsaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk ketua kelas silahkan disiapkan dulu. Kita berdoa dulu sebelum kita memulai pelajaran PPKN hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 8C hari ini? Alhamdulillah. Kalau ibu tanya apa kabar, kalian silahkan jawab dengan ikut gerakan juga ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu tanya ya, kita coba. Apa kabar kelas 8C hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Lebih semangat dong. Apa kabar siswa-siswi kelas 8C hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah semangat semua ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu cek presensinya dulu ya. Afika, Ahmad Adam, Ahmad Aditya, Alma Ginatri, Almer, Kalista Zafira, Kalista Alia, Davian, Fadil, Fahreza, Ferli, Saskia, Syakila, Sabita, dan yang terakhir Zalfa. Sakit, oke. Semoga yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ibu minta satu orang anak untuk menjadi dirijen. Kita mau nyanyi lagu Indonesia Raya dulu ya. Untuk Kania, silakan dipersilahkan untuk jadi dirijen. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Silakan siswa-siswi kelas 8C untuk berdiri. Nyanyinya dengan semangat ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku.
bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah kadernya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kepada seluruh siswa-siswi kelas 8C, silakan untuk duduk kembali. Terima kasih Kania, tepuk tangan dulu dong buat temennya. Oke, sebelum kita melanjutkan materi yang kemarin, kita ice breaking dulu ya. Ibu punya ice breaking, jadi ice breakingnya judulnya Ibu berkata. Kalian harus lihat ke arah ibu semua, jadi yang sedang melihat ke belakang, silakan lihat ke arah ibu semua. Silahkan lakukan instruksi sesuai yang ibu bicarakan apabila ibu menyebutkan kata ibu berkata. Ya, jadi kalau tidak ada kata-kata ibu berkata, berarti tidak boleh diikuti ya. Oke, untuk instruksi sudah jelas? Sudah, kita mulai ya. Ibu berkata, pegang hidung. Ibu berkata pegang rambut, atau yang perempuan pegang jilbab. Ibu berkata pegang tangan kiri, tangan kanan. Oke, ada. Coba silakan maju dulu. Gak apa-apa, kita cari temen ya. Kita cari temen ya. Lanjut ya. Ibu berkata pegang meja. Ibu berkata pegang kursi. Ibu berkata pegang ikat pinggang, pegang dasi. Ayo maju. Satu lagi ya. Ibu berkata pegang bahu, pegang alis. Oke, silakan maju. Kita udah dapat 3 temen ya. Oke, ada yang usul nyanyi nih. Jadi ibu mau kasih pertanyaan aja untuk temennya ya. Ibu mau kasih pertanyaan, coba sebutin 5 poin Pancasila. Ayo maju ke depan. Beda-beda setiap orang pertanyaannya. Nah, 5 Pancasila itu ada apa aja? 1 apa? Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, kesatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bener nggak? Oke, tepuk tangan dulu sama temennya. Silakan duduk. Yang terakhir, ibu kasih pertanyaan. Pertanyaannya sama. Jadi tolong kasih contoh 1, tapi untuk di lingkungan sekolah. Nah, dan contohnya ini berhubungan dengan sila dari Pancasila yang poin keberapa? Misalnya ngapain? Berhubungan dengan sila ke gitu.
Bermusyawarah memilih ketua kelas. Oke, musyawarah untuk memilih ketua kelas. Poin keberapa itu Pancasilanya? Keempat. Keempat. Kira-kira benar nggak Napance? Benar banget ya, tepuk tangan. Oke. Silakan duduk. Oke, jadi di minggu kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila sebagai dasar negara. Kita udah belajar arti dasar negara itu apa, terus Pancasila artinya apa sih? Panca itu 5, sila itu asas. Oke, Panca itu 5, Sila itu sila asas. itu asas atau prinsip ya. Jadi Pancasila adalah 5 asas atau 5 prinsip yang jadi pedoman atau jadi dasar negara bagi negara kita, yaitu Indonesia. Hari ini Ibu mau minta kalian berkelompok untuk berdiskusi apalagi yang bisa dilakukan oleh kalian untuk mengimplementasikan atau menerapkan atau juga mengamalkan poin-poin Pancasila dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar Pancasila sebagai dasar negara, sekarang kita belajar Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Menurut kalian orang seperti apa sih yang harus dijadikan panutan? Berprestasi. Yang berprestasi. Terus? Yang selain yang berprestasi? Panutan dalam hidup kalian tuh siapa? Ataukah pahlawan, tokoh Korea, Artis. artis? Ada nggak di kelas ini yang kalian idolakan atau kalian senangi? Senangi bukan dalam artian suka cinta ya, tapi dalam artian kalian tuh nyaman aja gitu temenan sama dia. Ada nggak? Pasti ada kan ya? Pasti punya bestie semua ya di kelas ini ya. Nah, kira-kira gimana cara kalian supaya bisa tuh? Kenapa kalian bisa suka temenan sama dia gitu? Karena dia baik. Terus karena dia ramah. Habis itu karena dermawan, karena dia asik. Jadi kita itu pasti punya tokoh panutan masing-masing. Nah, Ibu punya video nih. Kalian simak dulu ya videonya ya. Hari kemerdekaan. Pemberi kado manis untuk Indonesia tersebut adalah pasangan bulu tangkis ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Dikutip dari bolasport.com, olahraga bulu tangkis menjadi andalan Indonesia di berbagai event olahraga termasuk Olimpiade Rio pada tahun 2016 lalu. Indonesia mendapat medali emas melalui pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad dan Liliana Natsir. Mendapatkan medali emas tepat di Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus menjadi lebih terasa manis. Kemudian babak final Olimpiade Rio 2016 yang terjadi tepat tanggal 17 Agustus, Tontowi Liliana berjuang meraih medali emas. Kemenangan Tontowi dan Liliana tersebut berhasil catatkan sejarah sebagai ganda campuran pertama Indonesia yang meraih medali emas Olimpiade dan juga berhasil melanjutkan tradisi Indonesia dalam meraih medali emas Olimpiade yang sempat terputus. Jadi kira-kira dari video yang barusan kalian tonton nih, apa yang bisa kalian ambil maknanya? Membanggakan Indonesia berprestasi ya. Kalau dia berprestasi berarti dia kesehariannya itu pasti rajin, ya kan? Dan juga disiplin. Terus yang pasti dia bertanggung jawab. Perilaku mereka itu mencerminkan pengamalan atau penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat berbangsa dan juga bernegara, karena mereka tidak hanya membanggakan keluarga mereka, tidak hanya membanggakan lingkungan mereka sendiri, tidak hanya membanggakan masyarakat di tempat tinggal mereka, tapi beliau membanggakan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita lebih spesifik.
pengamalan atau penerapannya di bidang keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Penerapan dari Pancasila di lingkungan keluarga, kira-kira kalian bisa kasih contoh nggak? Apa aja? Ada yang bisa? Ya? Menghormati orang tua. Terus itu, kelompok yang di ujung? Ya? Membantu orang tua. Yang depan ibu. Menyayangi adik dan juga kakak. Nah, jadi beberapa contoh yang kalian gambarkan itu sudah masuk ke dalam penerapan atau pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga. Kita lanjut lagi ke penerapan atau pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan masyarakat. Nah, di lingkungan masyarakat tadi salah satunya ada video yang sudah kalian tonton. Jadi, Ibu minta kalian duduk sesuai kelompoknya. Lalu nanti kita akan diskusi kelompok. Ibu punya yang namanya pohon kehidupan. Nanti ada 2 kelompok yang dapat pengamalan atau penerapan Pancasila dalam lingkungan sekolah, dan 2 kelompok lagi pengamalan atau penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Jadi ini ada pohon miniatur mini ya. Jadi kalian bisa merancang kira-kira kalian mau nempel di situ dari pohon ini, ya. Nah, jadi di pohon ini kalian bisa tulis misalnya kalian ada 7 orang. Nah, ada 7 tindakan pengamalan atau penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat. Jadi apa saja tindakannya kalian bisa tulis di sini. Ini bisa kalian pakai untuk coret-coretannya, rancangannya. Ini yang rapinya. Nah, terus nanti jawaban kalian yang ada 7 poin, ini nanti kalian tulis satu persatu sesuai orangnya, beda-beda poinnya di daun sini. Lalu nanti ketika ibu sudah instruksikan tempel di pohon kehidupan, kalian bisa tempel. Tapi kalau ibu belum instruksikan, kalian bisa selesaikan dulu, oke? Ini lembar kerjanya juga bisa sambil dikerjakan ya. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya aja ya. Tinggal satu lagi ya. Yuk bantuin temannya. Oke. Ya? Enggak, aktivitas ketiga nggak usah. Jadi nanti yang dibacakan hanya aktivitas 1 sama aktivitas 2 saja. Ya. Terserah sila berapa saja, yang penting dia penerapannya di lingkungan masyarakat untuk penerapan Pancasilanya. Kira-kira seperti apa saja. Bisa dirancang dulu di pohonnya, terus dipindahkan ke daun. Ayo, ini belum ditulis di daun, belum ditulis di pohon soalnya. Di daunnya juga belum tulis. Boleh ditipek. Silakan untuk 2 orang perwakilan maju ke depan. Untuk teman-temannya yang tidak maju ke depan, silakan tolong tempelkan di daun sesuai posisinya ya. Posisinya di lingkungan sekolah atau masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan masyarakat yang sudah kami diskusikan. Pertama, ada gotong royong. Kedua, menghargai pendapat orang lain. Agak dijarang-jarangin juga boleh. Sedang kesulitan. 4, berpartisipasi menyuarakan pendapat. 5, menjenguk tetangga yang sedang sakit. 6, bekerja sama antar warga. Ke-7, bermusyawarah. Oke. Terus saya akan membacakan
Apa Bu itu? LKPD yang aktivitas 1. Aktivitas. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan suatu kristalitas dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Lihat ke depan. 2. Membantu teman yang sedang kesulitan. Aktivitas 2 yang pertama, sila keempat, karena sila keempat mengutamakan nilai musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan dan memberikan hak berpendapat di muka publik dengan cara yang sopan. Tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan Pengalaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan Ayo ke masyarakat. situ juga nggak apa-apa. Yang pertama, bersifat toleransi kepada orang yang berbeda agama. Dekat Yang mulut. kedua, memberikan semangat dan membantu sesama. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, mendahulukan kepentingan umum daripada pribadi. Yang kelima, Yang lain bangga disimak dan ya. mencintai karya-karya bangsa Indonesia. Oke, kalau udah boleh duduk. saya akan membacakan jawaban dari aktivitas 1. Pertama, cita-cita, pikiran, dan gagasan yang Ini lagi. mendasari kehidupan suatu bangsa. 2. Memberikan semangat dan membantu sesama. Dan kedua, aktivitas 2. Pertama, sila keempat, karena mereka bermusyawarah dalam Dikuatin menyelesaikan suaranya masalah. Furqan. Kedua, Sampai aktivitas 2 aja. sila keempat, karena menjadikan bangsa Indonesia mengutamakan musyawarah mufakat untuk memecahkan persoalan. 3. Sila kelima. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk. Oke, jadi semua kelompok udah maju ya tadi ya. Ini beberapa contoh yang sudah kalian kumpulkan, mulai dari kelompok 1 dan kelompok 2, karena temanya sama. Nah, jadi untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ini merupakan pengamalan atau penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Nah, jadi untuk jawaban dari kelompok 1 ada perilaku yang mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah, itu yaitu piket membersihkan kelas, terus itu juga sholat berjamaah di sekolah sesuai dengan kebiasaan yang sekolah kita lakukan. Lalu menghormati guru, jadi setiap guru, baik itu guru yang mengajar di kelas maupun yang tidak mengajar di kelas, kalian wajib kalian hormati. Lalu menaati peraturan sekolah seperti seragam-seragamnya, terus itu tidak boleh pulang sebelum waktunya, dan juga menaati seluruh tugas dan tanggung jawab kalian sebagai peserta didik. Terus itu juga menjelaskan atau mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Wah, ini penting banget ya. Ini benar-benar mencerminkan sekali ya. Benar-benar mencerminkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah. Nah. Oke, jadi dari presentasi keempat kelompok yang sudah maju tadi, baik dari kelompok 1 dan 2 yang menuliskan pengamalan atau implementasi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan sekolah, dan juga kelompok 3 dan kelompok 4 yang menuliskan penerapan atau pengamalan Pancasila di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa ambil beberapa kesimpulan. Untuk yang pertama, tadi dari poin keluarga. Poin keluarga tadi yang sudah Ibu jelaskan. Untuk poin keluarga, contohnya
bisa kita lakukan, misalnya kita melakukan sholat berjamaah sebagai umat muslim, atau mungkin kalau orang yang beragama lain dari Islam bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing bersama dengan keluarganya, terus itu bisa menghormati kakak, menyayangi adiknya, lalu bisa bermusyawarah bersama keluarganya, bersama orang tuanya dan juga kakak adiknya apabila mereka ingin melakukan sesuatu. Misalnya mereka mau jalan-jalan atau mereka mau bersih-bersih rumah di hari Minggu. Nah, mereka bisa melakukan hal seperti itu di lingkungan keluarga mereka. Sampai sini kira-kira untuk materi pengamalan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Kira-kira ada yang masih bingung atau ada yang ingin bertanya? Tidak, sudah paham. Sudah jelas? Sudah jelas. Alhamdulillah. Setelah Ibu lihat presentasinya tadi dan jawaban dari lembar kerja kalian, alhamdulillah sudah paham semua ya. Jadi apabila sudah paham, kita ice breaking dulu sebagai penutup ya. Ibu punya sedikit permainan dan instruksinya. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau Ibu bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau kalian bilang selamat sore, tepuknya 3 kali. Tapi kalau Ibu bilang selamat malam, tangannya harus seperti ini. Tanpa tepuk ya. Harus duduk yang rapi. Oke? Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Pagi sore. Selamat siang. Selamat siang malam. Selamat sore. Selamat malam. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Oke. Udah fokus semua, masih fokus semua ya, alhamdulillah. Oke, sekian pelajaran dari Ibu untuk hari ini. Untuk ketua kelas, Ibu minta tolong dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian materi PPKN dari Ibu untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas antusiasnya dan terima kasih juga atas penyelesaian tugasnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu tinggal ya. Ya Bu.